ini karena adanya pembalikan aliran darah vena kaki yang seharusnya kembali ke jantung atau retrograde, tetapi kembali lagi ke distal sehingga vena membesar atau dilatasi. Lalu untuk etiologinya, di sini ada herediter, kehamilan, lalu ada gaya hidup sama penuaan. Next. Patofisiologisnya, varises adalah stasis dan peningkatan tekanan di vena yang dapat disebabkan oleh kelainan struktural atau biokimia pada pembuluh darah. Aliran darah pembuluh darah vena ditentukan oleh potensi katup vena, dinding pembuluh darah vena, dan hemodinamik aliran darah vena. Ini klasifikasinya ada spider veins, reticular varicose veins, varicoseventral, chronic venous insufficiency, sama tropic ulcers. Next. Lalu komplikasi ini ada dermatitis, edema, pecahnya varises, ulcus, dan tromboflebitis. Untuk keterangan umum, nama, Nyonya X, umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Lampung. Diagnosa medisnya varikosa vein. Lalu untuk anamnesisnya itu nyeri disertai kaku di area betis, sisi kiri ketika untuk berdiri dan berjalan dalam kurun waktu yang agak lama. Riwayat penyakit sekarang, pasien mengeluhkan nyeri pada area tungkai belakang sisi kiri 2 bulan yang lalu, kemudian datang ke dokter keluarga. Dari dokter keluarga dirujuk ke fisioterapi. Untuk tanda-tanda vitalnya, tekanan darah 120/80, denyut nadinya itu 95 per menit, pernapasan 27 kali per menit, temperaturnya 36 derajat, tinggi badannya 155 cm, berat badannya itu 80 kg. Untuk inspeksinya, statis terdapat varises di area betis pasien, terlihat badan pasien overweight. Dinamis, pasien terlihat kesakitan saat berjalan, nafas pasien terengah-engah pada saat berjalan. Pada saat berjalan terlihat jelas vena poplitea melebar, berkelok-kelok dan berwarna kebiruan. Lalu untuk palpasinya terdapat spasme pada otot hamstring dan otot gastrocnemius, suhu lokal dan kontur kulit pada kedua otot tersebut normal. Lalu untuk pemeriksaan khususnya itu ada tes Trendelenburg. Tes ini digunakan untuk menentukan derajat insufisiensi katup pada vena communicans. Mula-mula penderita berbaring dengan tungkai yang akan diperiksa ditinggikan 30 sampai 45 derajat selama beberapa menit untuk mengosongkan vena. Setelah itu dipasangkan ikatan yang terbuat dari bahan elastis di paha, tepat di bawah percabangan saphenofemoral untuk membendung vena superficial setinggi mungkin. Kemudian penderita berdiri dan pengisian vena diperhatikan. Bila vena lambat sekali terisi ke proksimal, berarti katup komunikansnya itu baik. Vena terisi darah dari peredaran darah kulit dan subkutis. Bila vena cepat terisi misalnya dalam waktu 30 detik, berarti terdapat insufisiensi katup komunikans.
Uji Trendelenburg positif berarti terdapat function vena savena yang patologis. Tes Pertes. Tes ini dilakukan untuk menentukan baik atau tidaknya vena bagian dalam. Untuk pemeriksaan dilakukan dengan menekan vena savena magna di paha dengan tourniquet. Minta pasien untuk menggerakkan tungkai bawahnya dengan menyepak ke depan dan ke belakang dengan kuat atau berjalan kaki dalam ruangan. Tindakan tersebut akan menyebabkan pengosongan vena akibat pengaliran darah ke bagian dalam jika terdapat kerusakan vena pada bagian dalam atau adanya peningkatan tekanan hidrostatis pada vena bagian dalam, maka besar varises tidak berkurang. Ini video pengukuran nyeri. Coba Bim diklik, bisa nggak Bim? Nggak bisa Bim. Oke, lanjut. Ini videonya video apa nih, Novran? Video pengukurannya dengan menggunakan apa? Nggak bisa diputar. pas. Oh, berarti asesmen anamnesa ya? Ya Bu, di Ke nyeri masuk. Oke, videonya nanti kamu ganti aja dengan pemeriksaan yang lebih spesifik, misalnya Trendelenburg tadi dan yang lain. Oh iya. Ya, untuk yang anamnesa kan Ibu udah kasih tahu bahwa untuk anamnesa yang tidak terlalu spesifik, untuk FAS misalnya tidak terlalu spesifik, terlihat ada gerakan, terlihat ada gerakan, maka tidak perlu kita videokan, ya. Oh iya Bu. Jadi untuk dua itu saja ya Bu, untuk pemeriksaannya. Oke Bu. Next Bim. Untuk diagnosa fisioterapinya itu body function dan body struktur, adanya spasma pada M hamstring dan M gastrocnemius. Untuk aktivitinya nyeri saat berjalan dan berdiri agak lama. Sering merasa sesak nafas ketika berjalan agak lama. Untuk participation-nya itu pasien dapat bersosialisasi di lingkungan sekitar seperti arisan dan mengaji. Untuk program rencana fisioterapinya dalam jangka pendeknya itu mengurangi spasme dada pada M hamstring dan M gastrocnemius. Lalu membantu pasien agar dapat mengatur pola napasnya. Untuk jangka panjangnya itu mengembalikan aktivitas fungsional pasien. Next. Lalu untuk intervensi fisioterapinya saya menggunakan breathing exercise, ankle pump, hamstring straight, elevasi, lalu stocking, kompresi. Ini videonya kayaknya nggak bisa lagi nih. Ya, lanjut aja dulu. Next, Win. Next, Win. Untuk evaluasinya setelah dilakukan beberapa terdapat perkembangan mana pada otot hamstring dan otot gastrocnemius berkurang. Sesak napas yang dirasakan pasien pada saat beraktivitas berkurang, serta fungsional pasien mulai membaik. Terima kasih. Udah, Bu. Baik, terima kasih Novran. Coba lihat
punya kamu ini tadi ada beberapa tipe, ya kan? Kamu sebutkan. Iya. Nah, yang punya kamu ini ambilnya apa? Apa, Bu? Klasifikasi yang akan kamu bahas di sini punyamu klasifikasinya yang mana? Oh, klasifikasinya. Kemungkinan saya mau yang varicose veins trunk kalau nggak salah. Nah, kok kemungkinan kalau nggak salah, piye toh? Iya, Bu. Kan kamu yang Saya belum. menentukan. Iya, Bu. Nah, jadi gini loh, ini untuk semua ya. Jangan sampai kita membahas kasus yang masih gamblang. Gamang maksudnya tidak ada kejelasan. Ini tahapannya mana yang kamu mau ambil? Apakah sudah di kronik ataukah masih di spider ya? Ataukah masih di mana? Ya, Nofran? Kalau misalkan Coba next. Ya next. Setelah ini, oke. Diagnosis medisnya tadi apa? Coba lihat. Nah, varicose vein. Nah, ini kan kamu akan kasih keterangan, ini diagnosis medis. Kasih keterangan, next coba. Nah, dari anamnesis kamu kan pasti akan kelihatan dia disebutkan oleh klasifikasi kamu tadi yang mana punyanya pasien kamu ini, gitu kan, Nofran? ya, Bu. Kronik, Nah, Bu. iya, kalau misalnya kronik, kamu sesuaikan dengan riwayat penyakit sekarangnya, ya. Keluhan utama dia cocok nggak dengan yang kronik? Kalau yang kronik keluhan utamanya pasti lebih banyak daripada yang baru awal-awal, misalnya gitu kan? Iya. Ya kan, Nofran? Nah, kemudian keluhan utama ini juga kamu harus lengkapi dengan berjalan dalam kurun waktu yang agak lama ini. Agak lama ini kita nggak tahu ukuran lamanya. Agak lama itu seperti apa? 1 jam kah? Atau berjalan 100 meter kah? Atau apa parameternya? Ya. Oh iya, Bu. Kemudian riwayat penyakit sekarang tentu juga dilengkapi dengan hari, bulan, dan tanggal dan tahun tentu saja ya. Supaya Iya, Bu. ini menjadi patokan kita untuk tanggal laporan kita. Dan tanggal T1 pertama kita menangani pasien ini, ya kan? Iya, Bu. Nah, jadi jelas. Kenapa harus disebutkan seperti itu? Karena nanti kan terkait dengan berapa kali dosis treatment kamu berikan. Juga terkait dengan nanti evaluasinya seperti apa. Gitu kan, Nofran? Iya, Bu. Nah, ini kan udah Ibu jelaskan dari kemarin. Ya. Oke, next. Coba. Barulah masuk, kemudian. Oke, next. Nah, ini. Ya. Kalau misalnya kamu punya inspeksi statis terlihat badan pasiennya overweight, maka kamu harus timbang. Kamu timbang nggak? Iya, Bu. Jadi tadi di vital sign ada, Bu. Oke, kalau gitu tidak terlihat ya. Terlihatnya itu kamu harus ada ukurannya, benarkah dia overweight atau tidak. Gitu ya. Iya, Bu. Terdapat varises di area betis pasien, betis sebelah mana? Ya, di bawah kah, di atas kah, di mana? Ya, Iya, Bu. dinamis,
kesakitan saat berjalan, pasien nafasnya terengah-engah saat berjalan. Nah, ini terengah-engah ini karena varisesnya atau karena apa? Karena obesitasnya itu, Bu. Nah, ini tentu harus ada pemeriksaan lanjut ya. Nofran? Iya, Bu. Ya, jadi kamu juga harus menambahkan berarti karena overweight-nya ini kemudian dia bernafasnya mungkin tidak normal gitu ya. Iya. Dan itu harus kamu periksa, ya. Iya, Bu. Nah, kalau dia terengah-engah, berarti yang kamu palpasi juga tidak hanya terdapat spasme pada otot hamstring dan gastrok. Suhu lokal, palpasi juga harus kamu tulis di sini palpasi kontur kulit pada kedua otot tersebut normal. Kalau ada varises dan sudah keluar, apakah kontur kulitnya normal? Sementara kamu bilang ada spasme pada otot hamstring dan gastrok. Kira-kira normal nggak? Apakah dia tight, lebih kencang, lebih kasar, lebih halus, lebih mengkilap misalnya? Kemungkinan nggak normal, Bu. Jadi lebih kencang. Iya, kan kamu harusnya tahu lihat bagaimana kondisi, apalagi ini punya kamu katanya mau kronik. Mau kronik kan? Iya, Bu. Lebih kasar atau lebih licin. Kalau dia lebih kencang tuh biasanya lebih licin, ya lebih tidak elastis. Kalau dia licin itu tidak elastis, berarti tidak kenyal kan? Iya. Nah, maka palpasi ini harus betul-betul kamu lakukan dengan baik, ya. Iya, Bu. Nah, jadi ini nanti slide ini kamu betulkan lagi, ya. Iya, Bu. Oke, next. Nah, ini nanti yang akan kamu videokan. Iya, Bu. Ya, dan ini harus mengarah hasilnya ke kronik. Karena kamu pengennya kronik kan? Iya, Bu. Baik. Oke, next. Nah, videonya nanti ganti. Video yang tadi 2 itu kamu lakukan. Ya. Oke, next. Nah, ini adalah apa namanya ICF ya. Berdasarkan Iya. ICF, kamu function dan structure-nya harus kamu tuliskan. Ya. Iya, Bu. Jangan hanya adanya spasme pada hamstring. Jadi harus kamu tuliskan apa? Body function dan body structure-nya yang terhambat apa? Ya. Iya, Bu. Kemudian aktivitas. Oke. Oke, next. Itu nanti menyesuaikan dengan asesmen kamu tadi di awal, tolong diperbaiki ya. Iya, Bu. Nah, jangka pendek tentu saja ini sebetulnya ada nyeri tadi kamu bilang ya. Iya, Bu. Nyerinya ini berarti kamu tuliskan sebagai akibat dari spasm. Iya. Atau apa? Akibat dari spasma tersebut, Bu. Gitu ya. Iya. Apa sih penyebabnya varises itu yang menyebabkan nyeri apa sebenarnya? Ada alasan lain nggak? Kalau varises itu, Apa sebenarnya hal yang menyebabkan nyeri pada varises? Coba nanti kamu googling, ya. iya, Bu. Jadi nanti ada underlying prosesnya kamu buat.
algoritmanya kamu buat, skemanya kamu buat, nyeri pada varises itu datangnya dari mana selain dari spasme, hamstring, dan gastrok ya? Iya, Bu. Oke, Nofran. Coba next. Nah, ini sudah masuk ke intervensi. Intervensi, Bu. Ya, oke. Jadi intervensi nanti akan kamu punya atau kamu tayangkan ini sudah sesuai sih sebenarnya. Ya, cuman mengurangi nyerinya tadi itu masih belum kita ada langsung intervensi langsung untuk mengurangi nyeri, belum ada ya. Ya kan? Iya, Bu. Tapi untuk exercise kan bisa sih, Bu. Ankle pump itu kan masuk exercise. Betul, betul. Tapi itu tidak langsung mengurangi nyeri toh. Iya. Iya kan? Maksudnya nyeri kamu tadi berapa nilainya? Nyeri saya aku buat itu, Bu, 5 ringan. 5 sebenarnya tidak terlalu nyeri loh. Masih masuk sedang itu teh. Ya nggak? Iya, sedang. Intervensinya intervensi alat apa, Bu? Rasanya kalau untuk nyeri sebetulnya dengan hmm, eh, apa kalau menurut kamu? Kalau kamu baca di jurnalnya atau kamu baca dari literatur yang kamu punya, kira-kira untuk nyeri pada varises ini bisa diintervensi dengan apa untuk langsung menghilangkan nyeri? Kalau untuk itu belum tahu sih, Bu. Setahu saya sih yang kubaca itu yaitu exercise-nya itu ankle pump itu bisa mengurangi nyeri dikarenakan kan saat latihan itu darah-darah yang ada pada tungkainya itu yang tidak bisa mengalir ke jantung menjadi mengalir ke jantung. Jadi nutrisi yang ada dalam darah itu silih berganti, Bu, sehingga memacu pengurangan nyeri gitu. Itu aja. Iya, Bu. Yang kubaca masih itu sih, Bu. Oke, jadi gini, Novran. Kamu kepengen dia kronik, ya. Dengan nyeri pada waktu berdiri dan berjalan dia nyeri sekali. Kayaknya itu kalau dia udah berdiri nyeri sekali itu kayaknya nilainya nggak 5 loh, Novran. Ya, paling nggak 7 itu. Gitu kan? Jadi kita harus mengaitkan satu dengan yang lainnya itu agak masuk akal gitu, Novran. Iya, Bu. Ya, jadi supaya cerita kamu ini nyambung kecuali apa namanya klasifikasinya tidak kronis misalnya gitu ya. Nah, kalau Iya, kemudian Bu. dia berdiri aja nyeri, maka itu sudah tidak 5 kalau Ibu rasa. Ya, nah itu biasanya akan kita reduce dulu nyerinya kan. Kalau memang itu main Iya. problemnya, ya kan karena dia kalau berdiri aja nyeri, berarti kan main problemnya nyeri. Gitu ya. Nah, kemudian nyeri itu bisa dari mana? Tadi yang disebutkan kamu googling nyeri itu bisa dari mana? Ya, apakah tekanan intravenanya, tekanan venanya ini sudah berlebihan atau memang sudah kemudian membuat spasm yang berlebihan pada otot di sekitar situ misalnya, ya, maka kamu cari dulu ini. Maka nanti intervensinya akan mengikuti itu. Iya, Bu.
Nah, jadi nanti intervensi fisioterapinya kamu akan menyesuaikan dengan apa dulu yang harus kita urgensinya yang harus kita teridus, nyerinya kah atau spasmenya misalnya ya. Kalau memang Iya, spasme di situ dan kita mau relaksasi untuk mengurangi nyeri, bisa nggak kamu pakai misalnya kompres hangat misalnya untuk bisa. bisa ya. Sembari dikompres hangat, misalnya kamu bisa sekaligus di ankle pumping misalnya. Bisa? Bisa, Bu. Ya. Kemudian bisa dilanjutkan dengan nanti stretching hamstring misalnya atau plus elevasi dengan hamstring stretching. Bisa ya? Iya, Bu. Tapi maksudnya ada satu modalitas yang bisa kita langsung berikan untuk mengurangi nyeri. Karena nyeri kamu ini berdiri pun nyeri gitu kan ya? Iya, Bu. Nah, itu dia maksud Ibu. Supaya agak nyambung ceritanya Nofran. Paham ya? Iya, Bu. Paham, Bu. Oke. Oke, next. Ada di slide kamu yang lain apa yang kira-kira akan jadi gini, kalau di awal kita sudah mempunyai celah, maka di belakang-belakangnya pasti akan ada celah juga, ya. Iya, Bu. Jadi yang tadi Ibu revisi, tolong bikinkan skemanya atau underline-nya, kemudian kamu pilih dulu klasifikasinya yang mana yang punya kamu, kemudian tentu SK-nya kamu sesuaikan dengan klasifikasi apa yang kamu pilih. Ya. Iya, Bu. Setelah klasifikasinya kamu pilih, maka kemudian kamu bisa dengan gampang untuk menguraikan klasifikasi ini terkaitnya dengan apa saja, termasuk juga dengan intervensinya. Gitu ya? Iya, Bu. Oke. Aku rasa itu, Nofran, untuk revisi kamu hari ini. Tolong diperbaiki. Nanti tentu Ibu harapkan akan lebih baik. Oke, Bu. Makasih, Bu. Yang lainnya mau maju? Ya, Bu. Ingrid, silakan Ingrid. Sebentar Bu, agak ini filenya. Saya coba buka dulu. Baik. Ya, silakan Ingrid untuk mempresentasikan PowerPoint-nya. Ya, kali ini saya akan mempresentasikan hasil saya dengan judul Pelvic Organ Prolapse. Pengertian Pelvic Organ Prolapse atau POP, kata prolapse berasal dari kata Latin yang berarti jatuh atau turun yang tergelincir. Kata lain dari POP yaitu prolapse uteri atau prolapse uteri adalah suatu kondisi terjatuhnya atau tergelincirnya organ-organ pelvik dari posisi anatomi yang normal berupa penonjolan ke vagina bahkan
sampai keluar vagina akibat disfungsi otot dasar panggul. Organ pelvis yang dapat mengalami prolapsus adalah uterus. Untuk derajat prolaps uterinya 0, tidak nampak prolaps uterinya. Untuk derajat 1, uteri sedikit turun ke dalam vagina. Yang derajat 2, uterus jatuh lebih turun ke dalam vagina sehingga ujung uterus berada di ovesium vagina atau lubang vagina. Untuk derajat 3-nya, sebagian besar uterus sudah keluar dari vagina, dan itu gambarnya. Dan gambar prolap uteri derajat 2 melalui inspeksi. Etiologinya penarikan pada janin, sedangkan pembukaan belum lengkap. Menopause, otot dasar panggul yang lemah, mengalami komplikasi akibat operasi panggul, obesitas, dan tekanan intraabdominal. Untuk gejala yang ditimbulkan oleh prolap uteri, nyeri di panggul, perut dan punggung bagian bawah, kemudian inkontinensia urin atau sulit mengontrol buang air kecil, dan rasa tidak nyaman pada saat berjalan. Faktor-faktor resiko ada kelemahan pada otot dasar panggul, menopause, melahirkan bayi yang besar, dan paritas atau banyak anak. Untuk komplikasinya ada hipertrofi uterus, infeksi saluran kemih, dan dekubitus. Untuk contoh status klinisnya, Nyonya I, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jepara, diagnosis medis, prolaps uteri derajat 2. Anamnesisnya, keluhan utamanya merasakan tidak nyaman di daerah kemaluan, adanya daging yang menonjol di dalam kemaluan. Riwayat penyakit sekarang tidak ada. Riwayat penyakit dahulu pasien belum pernah mengalami penyakit yang sama. Untuk riwayat pribadi, melahirkan anak 3 kembar, pekerjaan di rumah saja seperti ibu rumah tangga pada umumnya. Pemeriksaan fisik, tekanan darah 120/80, untuk denyut nadinya 84 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, untuk temperatur 36,6 derajat Celcius, berat badan 65 kg, dan tinggi badan 143 cm. Untuk infeksinya terlihat adanya daging yang menonjol di bagian vagina. Untuk palpasi, adanya kelemahan otot dasar panggul, adanya penekanan intraabdominal. Pemeriksaan gerak dasar, gerak aktif, tidak mampu melawan gerakan ROM pada hip joint. Untuk gerakan pasifnya, rasa nyeri timbul pada saat digerakkan fleksi dan ekstensi dengan mendekati ROM, dan juga pada gerakan abduksi. Untuk melawan gerakan aktif melawan tahanan, adanya nyeri pada saat dilakukan gerakan aktif melawan tahanan. Untuk skalanya kemampuan perawatan diri, keterangannya 0, mandiri, 1 alat bantu, 2 dibantu oleh orang lain, 3 dibantu orang lain dan alat, dan 4 ketergantungan total. Gangguan total. Kemampuan perawatan dirinya pada saat makan minum 0, mandinya 1,
rating itu kayak contoh BAK, BAB itu 1, untuk pakaian 0, mobilitas 3, dan ambulansi 0. Untuk pengukurannya skala nyeri, nyeri diamnya 2, nyeri tekannya 5, dan nyeri geraknya 4. Didapatkan hasil pengukuran derajat nyeri pasien sedang. Untuk diagnosis fisioterapinya, body function and body structure, adanya kelemahan pada otot-otot dasar panggul, adanya nyeri di pinggang dan panggul pada posisi diam maupun gerak. Untuk aktivitasnya, pasien tentu terhambat pada saat aktivitas sehari-hari melakukan pekerjaan rumah dikarenakan adanya nyeri. Untuk partisipasinya, pasien masih bisa melakukan pekerjaan rumah tangga yang ringan dengan dibantu pihak keluarga atau suaminya. Tujuan penelitian intervensi fisioterapinya untuk jangka pendeknya meningkatkan kekuatan otot dasar panggul, mengurangi nyeri di pinggang dan panggul pada posisi diam dan gerak. Jangka panjangnya melanjutkan tujuan jangka pendek dan mencegah grade agar tidak meningkat. Tindakan perencanaan intervensinya yang pertama static contraction dan Kegel dan pemasangan korset. Untuk tindakan promotifnya memberi edukasi pasien sehingga pasien dapat melakukan latihan dan terapis berikan secara mandiri di rumah dengan dibantu dan pengawasan dari keluarga guna untuk mempercepat penyembuhan. Intervensi fisioterapinya terapi non operatif pemasangan korset, posisi pasien berdiri atau tidur telentang, kemudian terapis memasangkan korset pada pasien. Setelah terpasang, terapis melatih pasien dengan latihan static contraction dan Kegel guna untuk penggunaan otot-otot dasar panggul dan otot abdominal dengan 8 sampai 10 hitungan dan 3 kali repetisi. Lihat juga kondisi pasien atau kemampuan pasien. Untuk Kegelnya bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot dasar panggul. Kegel ekstra atau senam Kegel merupakan terapi non-operatif yang paling sering dilakukan untuk mengatasi state inkontinensi. Ya, karena membantu meningkatkan tonus dan kekuatan otot pada ultera dan periuretra. Posisi pasien berdiri, posisi terapis di sisi samping pasien, dan pelaksanaannya siapkan ballpoint atau jari terapis untuk lebih merasakan kontraksi pasien di antara kedua otot gluteus. Minta pasien untuk menjepitnya, lalu dan kontraksi selama 15 sampai 20 detik dan ulangan latihan 8 sampai 10 kali repetisi. Next, Bim. Exercise posisi pasien berdiri dan posisi terapis di samping pasien. Nah, ini videonya bisa diputar apa enggak? Merangsang kontraksi otot gluteusnya. Ini pasien disuruh untuk mengontraksikan otot gluteusnya. Ini selama 8 kali hitungan, tahan 10 sampai 15 detik dan ulangi 10 kali hitungan. Gimana suaranya terdengar jelas? Jelas, Bim. Oke, lanjut ya. Lanjut.
exercise kondisi pasien. Yang kedua, statik kontraksi. Ini latihan untuk mengontraksikan otot hingga maksimal tanpa satu gerakan pada sendi. Nah, pasien setelah di bed atau tidur telentang, posisi terapis di samping pasien atau sisi bed. Pelaksanaan letakkan tangan terapis atau selimut di area panggul pasien, lalu minta pasien untuk menekan tangan terapis atau selimut tersebut ke bawah sepanjang 10-15 detik dengan 8 sampai 10 kali pengulangan. Dua, latihan statik kontraksi pasien duduk telentang, posisi terapis di samping pasien, tangan pasien diletakkan pada area punggung pasien, lalu pasien diminta untuk menekan ke bawah. Dua, latihan statik ke bawah, lalu pasien diminta untuk menekan ke bawah. Dan 10-15 detik 8 kali pengulangan. Dua, latihan statik kontraksi. Untuk evaluasi pemedisnya, hitam benam, tanam benam, untuk fungsionalnya benam, dan hitamnya benam. Terima kasih, Bu. Baik, Ingrid. Ini sama sebetulnya perihalnya sama dengan Nofran tadi ya. Jadi kamu untuk memilih ada satu slide yang kamu harus tayangkan bahwa kasus kamu ini adalah tipe yang mana, ya? Coba tadi klasifikasi. Oh, ini dia, prolaps uteri derajat 2 ya. Nah, derajat 2 tadi seperti apa? Coba kamu lihat. Derajat 2, keterangannya kamu... Keterangannya, derajat 2, uterusnya jatuh, tapi turun ke dalam vagina, sehingga ujung uterusnya berada di officium vagina atau lubang vaginanya, Bu. Oke. Oke, jadi sebagian kecil sudah terlihat ya. Ya, Bu. Oke, coba ke SK, ke riwayat, coba riwayat. Nah, jadi riwayatnya ini juga sama. Jadi kamu belum ada hari, tanggal, tahun, bulan ya. Iya, Bu. Kamu Nanti ketemunya saya ya. lengkapin. Ya, Bu. Nah, ini sama penyakitnya semua ini. Padahal sebetulnya udah Ibu kasih kisi-kisinya kemarin pada waktu kelompok 1 tayangan ya. Iya, Bu. Jadi ini sama penyakit tadi sama dengan Nofran ya. Jadi kamu tidak bisa melakukan evaluasi terutama atau memberikan dosis yang tepat Ya, kalau kamu tidak mempunyai tanggal awal kamu ketemu pasiennya. Pasien. Ya. Ya kan? Ya, Bu. Gitu. Oke, next coba.
Nah, ini juga ya, kalau palpasi dan inspeksi, inspeksi yang kamu lakukan di sini ini biasanya dilakukan oleh bidan, ya. Ya. Fisioterapi melakukan ini bidan atau dokter obsgennya. Kita hanya mendapatkan record dari mereka, ya kan? Sehingga Ya, Bu. kamu bisa tulis di sana bahwa ini ada terbaca di rekam medisnya, gitu ya. Ya, Bu. Dan palpasi itu kamu lakukan, ya betul ini otot dasar panggul, ya, kemudian juga otot-otot yang terkait di area sekitar pelvic floor muscle. Baik. Next, coba. Nah, yang ibu tidak, ini pasien bisa berjalan nggak? Bisa, Bu, tapi ada hambatan gitu, Bu, tidak seperti biasanya. Jalannya ada bisa, tapi kayak ada hambatan gitu, Bu. Hambatannya apa? Tidak bisa agak gimana ya? Apa namanya? Kayak kesulitan berjalan gitu loh, Bu. Gimana ya? Pincang apa gimana dulu? Gimana? Kayak susah berjalan gitu, Bu. Tapi dia bisa berjalan tapi agak susah gitu, Bu. Gini loh, Ingrid, ya. Iya, Bu. Prolaps uteri apalagi derajat 2 itu biasanya tidak ada keluhan lain, terkecuali dia merasa ada mungkin beban yang menekan atau beban berat di bagian posisi perut bawah dia. Ya, tetapi biasanya orangnya masih bisa jalan, masih bisa kemana, masih bisa kemana. Gitu ya? Masih bisa jalan ya, Bu ya? Iya. Jalannya normal ya berarti ya, Bu? Iya. Jadi ini kayaknya pemeriksaan gerak dasar itu yang kamu lakukan adalah lebih ke kalau misalnya dia nyerinya tadi pada saat apa? Ada rasa nyeri nggak? Ada, Bu. Coba kamu balik ke slide sebelumnya. Coba sebelum ini. Nah, kan dia merasakan tidak ada rasa nyeri toh di keluhan utamanya. Cuman dia merasakan tidak nyaman di daerah kemaluannya atau juga ada mungkin rasa, biasanya sih rasa seperti ada bola besar di dalam perut bagian bawah misalnya. Nah, ya kan? Nah, itu sebetulnya keluhan utama. Tonjolan itu, Bu ya, Bu? Jadi seperti orang turun berok gitu loh, tahu nggak kamu? Ada tonjolannya. Iya. Paham nggak? Iya, Bu. Nah, jadi pemeriksaan gerak dasar kamu yang nggak nyambung toh, Ingrid. Coba kamu next, coba tadi ke slide yang tadi. Nah, kenapa kita mempermasalahkan hip? Nggak ada urusannya sama hip. Iya kan? Iya, Bu. Gerak pasifnya juga ini masih hip. Aduksi, gerak melawan tahanannya juga pada hip, ya? Ya kan? Padahal ini berarti bagian terangnya, Bu. Ini berarti bagian terang. Iya, makanya. Iya, Bu. Kayaknya nggak usah kamu sebutkan yang ini mah ya, karena ini jadinya nggak nyambung antara pelvic floor muscle dysfunction, karena kita di sini fokusnya pada pelvic floor muscle kelemahan ya.
Ya, Bu. Jadi untuk HIP ini nggak nyambung. Ini Nyambung. mesti kamu rubah, ya. Ya, Bu. Oke, next Nanti coba. saya rubah. Nah, ini skornya mana? Belum, Bu. Tidak ada. Skornya mana ini? Tidak ada, Bu. Iya. Kan dia masih bisa mobilisasi tuh berarti. Ini maksudnya skor ini apa nih? Aku tuliskan di Pada saat aktivitasnya, Bu. Jadi dia mobilisasinya dibantu orang lain dengan alat. Maksudnya gimana? Tadi kamu bilang dia masih bisa berjalan toh? Karena untuk derajat 2 Ya, sih Bu. sebetulnya nggak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Oh, ya, Bu. Mobilisasi bagus harusnya. Berarti, Mandiri berarti harusnya. bagus. Ya, Bu. Toileting juga 0 berarti, Bu. mandiri, mandi juga mandiri pastinya ya. Ini Ya. kamu Ya, perbaiki Bu. ya. Ya, Bu. Nanti saya perbaiki. Oke, next coba. Nah, pengukurannya kalau kamu tidak menyebutkan nyeri di depan, Jadi, maka ya tidak ada nyeri dong. tidak ada nyeri. Ya, Bu. Iya. Ya kan? Maka nyeri tidak ada di sini. Ya. Kamu ukur tentu akhirnya adalah kekuatan otot pelvic floor muscle. Taufik. Ya. Ya, Bu. Kalaupun misalnya terdapat nyeri pada pasiennya di mana? Mungkin nyerinya Mungkin. karena spasme pada pinggang atau karena spasme pada aduktor misalnya. Bisa dipalpasi kalau misalnya kamu mau tambahin. Ya, lebih ngena apabila kamu palpasinya di daerah adductor, aduktornya atau di daerah justru otot-otot abdominal muscle bagian bawah, misalnya di oblik, ya, atau Ya, Bu. di lumbar bawah justru, ya. Iya, Bu. Nah, itu yang harus kamu masukkan. Nah, ini Mas, belakang pasti nggak nyambung semua ini karena di depan sudah. nggak ada nyeri. Iya, Bu. Oke, Jadi paham concernnya. Ingrid? Paham, Bu. Iya. Paham. Jadi kalau kita lanjutkan pun ke slide berikutnya ya pasti nanti akan berbeda. Ya. Beda. Ya, Bu. Ya. Nah, jadi Paham, Bu. satu lagi untuk Kegel. Kalau kamu memang melakukan Kegel, maka coba videonya posisinya tidak berdiri untuk Kegel exercise, tetapi crook lying. Ya, nanti kamu cari posisi Ya, Bu. crook lying seperti apa, jadi tidak berdiri. Dan Kegel Ya, Bu. itu adalah untuk pelvic floor muscle, bukan untuk gluteus, ya. Ya, Bu. Jadi kalau kalian lihat di sini videonya itu adalah yang kontraksi gluteusnya. Kita nggak ngerti apakah otot-otot pelvic floor muscle-nya kontraksi atau tidak. Tetapi yang kelihatan adalah gluteus. Ya? Gluteus. Ya, Bu. Baik. Oke, Ini kamu berarti perbaiki. videonya rubah berarti ganti ya, Bu ya? Ya, betul. Yang pakai yang lying tadi. Crook lying. Ya. Oke. Ya? Ya, Bu. Oke, itu aja. Diperbaiki sini hampir semua nih harus diperbaiki nih punyanya Ingrid. Oke? Selanjutnya siapa lagi teman-teman yang bersedia? Saya, Bim. Oke, sebentar ya. Ya, Bu. Silakan. Sebentar, Bu, masih loading.
Oke, baik, saya mulai. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ovarium cyst. Saya Sekar Ayu Kartini, NIM 1803093. Lanjut. Pengertian ovarium cyst. Ovarium cyst ini merupakan suatu pengumpulan cairan yang terjadi pada indung telur atau ovarium. Cairan yang terkumpul dibungkus oleh semacam selaput yang terbentuk dari lapisan terluar dari ovarium. Pembentukan sel yang berlebihan atau abnormal pada ovarium yang membentuk seperti kantung. Kista ovarium secara fungsional adalah kista yang dapat bertahan dari pengaruh hormonal dengan siklus menstruasi. Nah, ini adalah gambaran di mana ovarium yang sehat, perbedaan ovarium yang sehat dengan kista pada ovarium. Selanjutnya, patofisiologi. Fungsi ovarium yang normal tergantung kepada sejumlah hormon dan kegagalan pembentukan salah satu hormon tersebut bisa mempengaruhi fungsional ovarium. Ovarium tidak akan berfungsi secara normal jika tubuh wanita tidak menghasilkan hormon hipofisa dalam jumlah yang tepat. Fungsi ovarium yang abnormal kadang menyebabkan penimbunan folikel yang terbentuk secara tidak sempurna di dalam ovarium. Folikel tersebut gagal mengalami pematangan dan gagal melepaskan sel telur. Terbentuknya secara tidak sempurna di dalam ovarium karena itu terbentuk kista di dalam ovarium. Next, penata laksanaan pada kista ovarium adalah dengan pengangkatan kista dengan cara melakukan reseksi pada bagian ovarium yang mengandung kista. Akan tetapi, jika kista besar atau ada komplikasi, perlu dilakukan pengangkatan ovarium. Biasanya disertai dengan pengangkatan tuba atau salpingo-ovarectomy. Pada saat melakukan pembedahan, kedua ovarium harus diperiksa untuk mengetahui apakah kista ditemukan pada satu atau pada dua ovarium. Selanjutnya, etiologi penyebab dari kista belum diketahui secara pasti, tapi ada beberapa faktor pemicu, yaitu gaya hidup tidak sehat, konsumsi makanan yang tinggi lemak dan kurang serat, kemudian zat tambahan pada makanan, kemudian kurangnya olahraga, lalu merokok, mengkonsumsi alkohol, serta terpapar dengan polusi agen infeksius, serta sering stres. Nah, kista ovarium disebabkan juga oleh gangguan pembentukan hormon pada hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Selanjutnya. Manifestasi klinik. Menurut Nugroho 2014, gejala klinis kista ovarium antara lain yang pertama, sering tampak gejala, yang kedua, sering saat menstruasi, 3, nyeri di bagian perut bawah, 4, nyeri pada saat berhubungan badan, 5, nyeri pada punggung terkadang menjalar sampai ke kaki, 6, terkadang disertai nyeri saat buang air besar atau pada saat buang air besar. Terus siklus menstruasi tidak teratur, bisa juga jumlah darah yang keluar banyak. Lalu ada penata laksanaan fisioterapi. Keterangan umum, penderita nama Nyonya E, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Semarang. Nah, diagnosis medis adalah ovarial kista. Anamnesis, keluhan utamanya nyeri pada luka bekas jahitan operasi, kemudian riwayat penyakit dahulu tidak ada, kemudian riwayat pribadi pun tidak ada. Selanjutnya, tanda-tanda vital. Tekanan darah 120/70, kemudian denyut nadi 88 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, temperatur 36,8 derajat Celcius, kemudian tinggi badan 156, berat badan 59 kg. Lalu inspeksi statis. Pada abdomen terdapat luka bekas operasi yang ditutupi perban, vulva dan anus
tampak pengeluaran bercak darah, tidak nampak varises. Kemudian pada tangan kiri masih terpasang oleh infus Linger Tata atau RL. Kemudian dinamis, pasien kesulitan dalam melakukan duduk secara mandiri. Selanjutnya ada palpasi, nyeri tekan pada bagian daerah bekas operasi, suhu lokal sedikit panas. Gerak aktif, keterbatasan gerak pada semua ekstremitas karena pasien cemas saat melakukan gerakan akan menyebabkan jahitan terbuka. Lalu intrapersonal, yang kognitif, memori pasien baik, dapat berkomunikasi dengan baik. Lalu intrapersonalnya, keinginan pasien untuk sembuh tinggi. Lalu interpersonal, komunikasi dengan terapis baik dan kooperatif. Selanjutnya, fungsional dasar. Pasien mampu duduk meskipun harus menggunakan bantuan dan pelan-pelan. Untuk fungsional aktivitas, makan minum pasien bisa mandiri, mandi dibantu oleh orang lain, kemudian toileting juga dibantu orang lain, berpakaian masih dibantu, kemudian mobilisasi dibantu, kemudian ambulasi pun dibantu oleh orang lain. Selanjutnya, lingkungan aktivitas. Lingkungan pasien sangat mendukung akan kesembuhan pasien. Pemeriksaan spesifik, pemeriksaan sistemik khusus, muskuloskeletal, nyeri saat melakukan gerakan, tidur ke duduk, duduk ke berdiri saat berjalan. Kardiopulmonal, pasien merasakan sedikit sesak napas. Pengukuran khusus, nyeri menggunakan skala VAS. Nyeri diam 1, kemudian nyeri tekan 5, nyeri gerak 6. Sekarang masuk ke diagnosis fisioterapi. Yang body function dan body structure, adanya nyeri di daerah bekas incis, laparotomi, kemudian pasien merasakan sesak nafas, kelemahan otot abdomen, kemudian pasien belum bisa duduk secara mandiri. Aktivitas, pasien kesulitan dalam berambulasi, kemudian participation, pasien belum bisa bekerja seperti biasanya. Lanjut. Lalu ada tujuan fisioterapi. Dalam jangka pendek, menjaga pola nafas pasien, mengurangi nyeri, meningkatkan kekuatan otot abdomen, kemudian pasien mampu melakukan duduk secara mandiri. Kemudian jangka panjang, meningkatkan aktivitas fungsional pasien. Lalu untuk tindakan fisioterapi, breathing exercise, active movement, transfer ambulasi. Untuk tindakan promotif atau preventif, melakukan latihan di rumah sesuai anjuran fisioterapi dan tetap diawasi oleh keluarga. Lalu masuk ke penata laksanaan fisioterapi, breathing exercise. Posisi pasien position, kedua tangan di samping badan, sini, kemudian posisi terapis di samping pasien. Penata laksanaannya, 1, letakkan tangan kiri di atas perut, kemudian tarik nafas melalui hidung, kembangkan perut saat melakukan inspirasi, kemudian lalu hembuskan melalui mulut. Durasi untuk latihan ini yaitu 5 menit. Active movement. Posisi pasien, mid position, kemudian posisi terapis berada di samping pasien. Penata laksanaannya, posisikan pasien senyaman mungkin, minta pasien untuk bergerakan anggota gerak atas dan anggota gerak bawah secara mandiri. Durasi 8 kali repetisi selama 10 menit. Selanjutnya ada video untuk penata laksanaannya. Bisa. Selanjutnya latihan pernafasan. Ibu tarik nafas, kemudian tahan selama 3 detik, lalu hembuskan. Tarik nafas, 1, 2, 3, hembuskan. Sekarang ibu menggerakkan tangannya ke atas ya, kemudian balik lagi. Dua-duanya ya bu, yuk. Angkat, yuk pelan-pelan, turun. Nah selanjutnya untuk kaki ibu tepukkan ke atas dua-duanya.
Selanjutnya ada transambulasi tidur ke duduk. Bila pasien tidak ada keluhan, bisa dilanjutkan dengan latihan duduk. Pasien mid position, kemudian posisi terapis di samping pasien. Lalu pelaksanaan 1. Posisikan pasien senyaman mungkin. 2. Rapatkan kedua tungkai pasien. 3. Fleksikan salah satu knee. 4. Tubuh diputar miring bersamaan dengan kedua tungkai ke sisi tempat tidur, lalu turunkan kedua tungkai bawah pasien ke bawah bed sambil mendorong tubuh pasien ke posisi duduk. 6. Terapis harus menanyakan pasien apabila ada pusing ataupun mual. Selanjutnya untuk video transambulasi dari duduk ke tidur ke duduk. Sekarang latihan duduk ya Bu, angkat salah satu kakinya, nah terus kemudian Ibu miringkan pelan-pelan, nah ya, kemudian turunkan kakinya ke bawah, nah terus angkat badannya yuk, pelan-pelan. Pusing Bu? Enggak, ya. Lalu prognosis ada kuat Vietnam, Bonam, kuat Sanam, kemudian kuat fungsional Bonam. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf Bu. Terima kasih. Terima kasih Sekar. Coba kita lihat slide kamu yang di status klinis. Oke, next. Oke, next. Nah, ini sebenarnya sama juga ya Sekar. Jadi, riwayat penyakit sekarang, nyeri dirasakan setelah operasi pengangkatan kista ovarium tanggal 2 Juni. Keluhan dirasakan lebih berat jika pasien bergerak. 2 Juni itu berarti dia post-op-nya atau operasinya. Itu operasinya, Bu. Oke, ini operasinya. Berarti kamu ketemu pasiennya tanggal berapa? 5 hari setelah operasi. Mana keterangannya? Iya, Bu. Ya. Iya. Nah, 5 hari setelah operasi ini, apakah pasien ini masih dirawat inap atau sudah di rumahnya? Masih, Bu. Masih dirawat inap? Iya. Oke. Kamu maunya masih dirawat inap 5 hari ya? Iya. Yakinkah, Sekar? Yakin sih, Bu. Kira-kira 3 hari deh, Bu. 3 hari. Oke, kalau 3 hari berarti masih di rumah sakit. Nah, ya, nah ini harus jelas. Baik, Bu. Ya, kamu perbaiki, coba next slide. Karena kalau kita perbaiki di awal ini akan ke belakang-belakang. Oke, next. Nah, ya kan? Berarti inspeksi ini adalah di hari ketiga post-op. Kamu lakukan. Iya kan? Iya. Oke, berarti inspeksi adalah di hari ketiga post-op, masih di ranah. Maka ceritanya akan lanjut. Ya kan? Inspeksinya untuk vulva dan anus itu berarti ada catatan dari perawat, dari bidan atau dokter, ya. Kamu tidak melakukan inspeksi baik, di situ, berarti kan? dihapus aja yang bagian vulva sama anus. Nggak usah dihapus, itu bisa kamu kasih keterangan dari RM, tertulis di RM, ya kan? Iya, Bu. Oke, kemudian untuk dinamis, pasien kesulitan dalam melakukan duduk secara mandiri. Berarti si pasien ini keluhannya untuk dinamis hanya duduk secara mandiri. Miring kanan, miring kiri dia udah oke?
Oh iya. Belum ini, Bu. Oh, iya. Bergeser kiri kanan bisa dia? Ya? Bergeser. Untuk bergeser masih belum bisa, masih sedikit nyeri juga, Bu. Nah, itu dia makanya ya. Jadi tolong kamu menjelaskan nanti di situ. Next slide. Ya. Nah, palpasi juga ya. Nyeri tekan pada bagian daerah bekas operasi itu di mana? Ya, otot apa yang kamu Otot tekan? abdomen dulu. Ya, kemudian suhu lokalnya itu sedikit panas, panasnya itu berapa ya? Ya. Dan kemudian juga tentu kamu harus kalau tadi keluhannya coba kita lihat cek next. Nah, gerak dasar aktifnya gerak aktif keterbatasan gerak pada semua ekstremitas. Maksudnya gimana semua ekstremitas? Maksudnya ekstremitas atas sama ekstremitas bawah gitu loh, Bu. Masih pasien masih ragu-ragu dalam melakukan gerakan gitu loh, Bu. Oke. Ya. Oke. Next. Oke, next. Nah, ini berarti tentu juga akan berubah dong fungsional dasar, ya. Kalau hari ketiga kamu pikir tadi dia geser kanan kiri juga mungkin harus kamu cek sejauh mana dia bisa. Kalaupun dia misalnya bangun sendiri dari tiduran ke duduk tidak mampu, maka itulah yang menjadi main problem kamu, ya kan? Gitu ya. Baik, Bu. Oke, next. Nah, ini juga harus kamu sesuaikan, ya. Kalau memang betul dia dibantu orang lain, ya oke aja. Ya, tapi kamu harus cek yang bagian yang mana nih yang dibantu, ya. Next. Ya. Oke, next. Ya, kalau memang kamu lakukan nyeri pada saat melakukan gerakan tidur ke duduk, maka kalau kamu bilang ini pasiennya hari ketiga dan baru kamu akan ajarkan duduk, maka duduk ke berdiri saat berjalan ya tentu tidak ada di sini dong. Oh iya, harusnya hanya tidur ke duduk ya, Bu. Iya. Ya kan? Dan kardiopulmonal, pemeriksaan spesifik merasakan sedikit sesak nafas. Ini harusnya dari awal Ya. kamu sudah tuliskan pada assessment. Oh, di atas tadi ya, Bu, di keluhan. Ya iyalah. Apa ujuk-ujuk pemeriksaan spesifik ada merasakan sedikit sesak nafas. Kalau dia sedikit sesak nafas itu di awal tadi harusnya sudah ditanyakan. Iya, baik. Di awal sudah ditanyakan, maka harusnya dari awal nanti itu akan terlihat, ya? Iya, baik, Bu. Jadi nanti main problem kamu jadi ketambahan untuk memperbaiki nafas dan juga kemudian menurunkan nyeri dan juga kemudian meningkatkan ambulasi. Ya kan? Iya. Nah, pengukuran khusus nyerinya fasnya di mana? Diamnya itu dalam posisi apa? Nyeri tekannya tadi di mana? Nyeri geraknya gerak pada saat apa? Ya? Ya. Oke, Tinggal next. dikasih keterangan aja berarti ya, Bu, yang ini. Ya, Yang sekarang. next. Ya, ini bisa duduk secara apa nih? Mandiri maksudnya? Iya, Bu. Oke.
Oke ya, nanti ini tentu akan terkait dengan hasil pemeriksaan kamu. Diperbaiki dulu ya. Next. Ya, next. Oke, next. Ini nanti sesuaikan dengan hasil dari asesmen kamu tadi di awal ya. Iya, Bu. Oke, next. Dosisnya diberikan ya. Kemudian posisinya juga dibetulkan untuk breathing ya, untuk active movement. Oke, boleh dilakukan. Next. Dengan bantuan ataupun dengan mandiri, ibu rasa lebih baiknya dilakukan aktif memang. Yuk, next. Nah, untuk breathing exercise dan active movement, oke. Untuk video yang selanjutnya, coba kamu tayangkan. Nah, ini ya untuk transfer ambulasi tidur ke duduk. Ini posisi kamu benar di situ atau di mana? Harusnya. Sebenarnya di samping bed, Bu. Iya. Bukan di samping bed, kamu harusnya di depan pasien, di sebelah sini, di luar bed. Kamu tidak naik di atas bed. Iya, Bu. Ya, ini pasiennya kamu apa pasiennya? Ya, jadi posisi fisioterapis adalah menjaga. Berarti saya berarti ngelakuin dari depan sini ya, Bu. Iya, tidak naik di kasur pasien dong. Iya, Bu. Iya, kamu diranak mau naik di atas bed? Hah? Iya, Bu, ada kesalahan yang itu, Bu, maaf. Nah, untuk yang lain juga ya. Kita ada di depan pasien dan berdiri untuk memastikan safety. Kalau ini pasienmu roboh jatuh ke depan sini, kamu bisa gimana? Ya. Jadi tolong diperhatikan. Gimana, Bu? Posisi terapis, posisi pasien. Iya, Bu. Oke, next. Maaf, Bu, gangguan sinyal. Next. Nah, itunya mana? Daftar pustaka. Evaluasinya mana? Evaluasi ada nggak? Ini belum nggak dimasukin, Bu. Ya, jadi kurang ya. Evaluasinya tolong disesuaikan juga dengan intervensi, ya. Baik, Bu. Iya, terima kasih. Oke, cukup banyak untuk perbaikannya juga ini Sekar ya. Tolong disesuaikan dengan pasien kamu. Ya. Oke, lanjut. Yang lainnya mana? Yo, siapa lagi teman-teman yang mau mengajukan? Andani atau Erla duluan ini? Aku, Bim. Oke. Aku, Bim. Yo, silakan Andani untuk mempresentasikan PowerPoint-nya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pada kasus LPB pada prenatal
Perkenalkan, nama saya Andani Kusum Nurani, NIM 1803014. Next, Bim. Definisi LBP pada kehamilan. Nyeri punggung bawah atau low back pain adalah nyeri klinik dengan banyak menyebabkan plan adalah nyeri klinik dengan banyak penyebabnya yang ditandai dengan nyeri yang dirasakan pada punggung bawah antara torakal 12 dan sakrum diikuti dengan nyeri menjalar hingga ke tungkai bawah menyebabkan limitasi pada aktivitas sehari-hari. Menurut Nation Health System 2014 menjelaskan bahwa sebagian wanita akan mengalami nyeri punggung bawah yang sering sebagai gejala tidak nyaman yang dirasakan saat kehamilan. Saat hamil trimester 2 terjadi perubahan pada ibu baik dari segi fisik, fisiologis, dan psikologis. Perubahan fisiologis dimulai saat terjadinya proses nidasi dan perubahan ini dapat bersifat patologis bagi ibu hamil yang dapat menimbulkan keluhan-keluhan sebagai nyeri punggung bawah, sesak nafas, varises, hemafroid, mudah lelah, gangguan tidur, diastesis retik, kram, nyeri pelvik, eksia, stres, dan lainnya. Etiologi penyebab terjadinya low back pain pada kehamilan menurut Jones 2014 menjelaskan 1. Karena kenaikan berat badan saat kehamilan, 2. Perubahan postur, 3. Peregangan otot, 4. Rectus abdominis, 5. Stres dan emosional. Tanda dan gejala terjadinya LBP pada kehamilan: 1. Nyeri pada area punggung tulang belakang maupun di antara anus dan vagina dikeluhkan secara subjektif pada ibu hamil yang mengalami low back pain. Nyeri tersebut terjadi trauma pada saat tubuh fleksi ke arah depan. Hal ini terjadi karena keterbatasan ruang gerak tulang belakang pada area lumbal dan memperburuk terjadinya low back pain. Nyeri dapat dirasakan saat berjalan, menaiki tangga, berdiri, menggunakan satu kaki, dan bangun dari tempat tidur. Low back pain dilaporkan tidak hanya terjadi lokal pada area tulang belakang, melainkan dapat menyebar ke area panggul, paha, dan sipisis. Di sini ada satu klinis, nama NX, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Rapiak, Semarang Barat, diagnosa LBP prenatal. Keluhan utama nyeri punggung bawah, sering merasakan lelah. Riwayat penyakit sekarang, pasien kondisi hamil pada trimester 2, lantas pasien merasakan nyeri pada punggung bawah ketika beraktivitas, sedang waktu istirahat nyeri tersebut berkurang. Bulan Januari 2020, pasien periksa ke klinik fisioterapi Semarang. Riwayat dahulu tidak ada riwayat penyakit pribadi, pasien mempunyai kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Tanda-tanda vital: tekanan darah 120/80, denyut nadi 80 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, temperatur 36,2 derajat Celcius, tinggi badan 155 cm, berat badan 63 kg. Inspeksi statis: secara kondisi umum pasien baik, ekspresi wajah pasien tidak menahan rasa sakit, dinamis, adanya rasa nyeri saat melakukan aktivitas, terutama ketika melakukan gerakan ekstensi, palpasi, pasien nyeri pada muscle erector span, tidak ada spasma otot. Gerak dasar aktif, fleksi, terdapat nyeri, tidak full ROM, ekstensi, adanya nyeri, tidak full ROM, lateral fleksi dextra,
tidak ada nyeri, dan full ROM, lateral fleksi sinistra, tidak ada nyeri, dan full ROM. Gerakan pasif, gerakan fleksi adanya nyeri, tidak full ROM, dan anvil elastis, ekstensi adanya nyeri, tidak full ROM, dan anvil hard, lateral fleksi dextra, tidak ada nyeri, ROM elastis, lateral fleksi sinistra, tidak ada nyeri, full ROM, dan elastis. Gerakan melawan tahanan, fleksi adanya nyeri, tidak full RM dan tahanan minimal, ekstensi adanya nyeri, tidak full RM dan tahanan minimal, lateral fleksi dextra tidak ada nyeri, full RM dan tahanan maksimal, lateral fleksi sinistra tidak ada nyeri, full RM dan tahanan maksimal. Untuk skalanya menggunakan skala ODI dan totalnya skor 19, mulai dari intensitas nyeri, perabatan diri, aktivitas mengangkat, berjalan, duduk, berdiri, tidur, kehidupan sosial, berpergian. Untuk nyeri fasnya ini ada nyeri diam 2, nyeri tekan 2, dan nyeri gerak 5. Dan pengukuran menggunakan goniometer, ada fleksi ekstensi 20 derajat sampai 85, lateral fleksi, dextra atau sinistra, frontal 30, rotasi dextra dan sinistra, rotasi 45 sampai 45. Selanjutnya, MMT, gerakan memperoleh hasil, gerakan fleksi 4, ekstensi 3, lateral fleksi dextra 4, lateral fleksi sinistra 4. Berikut tes spesifik, yang pertama adalah SEC, yang kedua Bargat, yang ketiga Daneri. Ini videonya, bisa nggak, Bim? Emang nggak ada suaranya ya Anda nih untuk videonya? Iya, nggak ada. Oke, tak next ya. Ini udah tak putar tadi. Selanjutnya pemeriksaan spesifik yang menggunakan Patrick text. Diagnosa fisioterapi, body function and body structure, terdapat nyeri pada area punggung bawah, terdapat spasme otot elektrospine, terdapat adanya kelemahan otot pada gerakan ekstensi. Aktivitas, pasien mengalami keterbatasan pada saat melakukan aktivitas seperti menyapu, mencuci, dan duduk terlalu lama. Participation, pasien masih belum melakukan aktivitas dan masih istirahat yang cukup. Program rencana fisioterapi jangka pendek mengurangi nyeri pada area punggung bawah, mengurangi spasme pada otot elektrospine, meningkatkan kekuatan otot gerakan ekstensi. Jangka panjang melanjutkan jangka pendek dengan mengembalikan aktivitas pelaksanaan fisioterapi. Yang pertama menggunakan core stability, posisi pasien
posisi pasien merangkak, posisi terapis di samping pasien, penata laksanaan, pasien disuruh tarik nafas, angkat kepala sedikit, jauhkan dagu dan telinga, tulang ekor diarahkan sedikit ke atas, keluarkan nafas, dudukkan kepala bawah, masuk tulang ekor ke arah dalam, lakukan ini membantu menstabilkan tulang belakang, lakukan 8 kali hitungan. Ini contoh exercise-nya, menggunakan core stability exercise. Yang kedua, menggunakan breathing, posisi pasien tidur telentang, posisi terapis di samping pasien, penata laksanaan, instruksi pasien untuk mengangkat pinggulnya, lalu tahan selama 5 detik, lakukan sebanyak 8 kali pengulangan. Berikut contoh breathing exercise pada pasien. Prognosis qua en vitam bonam, qua en sanam bonam, qua en fungsional bonam, dan qua en kosmetik bonam. Evaluasi di sini pasien mendapatkan hasil penurunan nyeri seperti nyeri tekan menjadi 1 poin, nyeri diam menjadi 1 poin, dan nyeri gerak menjadi 3 poin. Evaluasi MMT juga, pasien ada penurunan nyeri seperti fleksi menjadi 5, ekstensi 4, lateral fleksi dekstra 5, lateral fleksi sinistra 5. LGS juga ada peningkatan menjadi 5 derajat di gerakan fleksi dan ekstensi. Hasil terapi, pasien bernama Nyonya X dengan diagnosa LBP prenatal dengan terapi sebanyak 4 kali memperoleh hasil adanya penurunan nyeri pada punggung bawah, adanya peningkatan kekuatan otot di elektrospine, dan adanya peningkatan LGS. Terima kasih. Oke, Andani, coba kita lihat dari awal pasien kamu. Sebelum ini, oke. Next ke SK. Kamu punya pasien berarti trimester 2 ya? Iya, Bu. Coba next. Oke. Ini sama, ya. Pasien kamu berarti kamu ketemunya pada tanggal berapa? Iya, Bu. Tanggal berapa kamu mau bikin pasien kamu ini? Oh ya. Nanti saya bikin Bu pagi, Bu. Iya. 20. Makanya, kalau ngambil copy paste itu jangan langsung di copy paste semuanya, harus tahu juga dipelajari ya. Kan Ibu udah kasih tahu dari awal.
Kalian mengarang, tapi jangan benar-benar nyontek punya orang ya. Betul-betul harus tahu, mengerti apa yang kalian contek ya. Oke, Andani? Iya, Bu. Nah, ini pasien kamu masuk ke kondisi hamil trimester 2. Trimester 2-nya minggu keberapa? Tanggal berapa kamu ketemunya? Kalau bulan Januari 2020 saja kamu sebutkan, maka ini nggak bisa kita hitung minggunya minggu keberapa, trimester 2-nya. Ya, ini harus kamu detailkan untuk anamnesis. Karena kalau tidak, kita tidak bisa kasih evaluasi nanti. Oke? Paham nggak maksud Ibu? Paham, Bu. Jadi kamu harus punya nanti direvisi, kamu ketemu pasien ini trimester 2 minggu keberapa. Di bulan Januari 2020 itu dia masuk minggu keberapa trimester 2-nya. Kemudian dia mengeluh nyerinya itu pada minggu keberapa pada trimester 2. Ya kan? Jadi kamu harus tuliskan juga minggu keberapa pada trimester 2 dia mengeluh nyerinya, sudah berapa minggu. Itu kan yang harus kita hitung. Ya nggak, Andini? Sudah berapa minggu dia mengalami nyeri pinggang di trimester 2 ini? 2 hari kah? 2 minggu kah? 3 minggu kah? Ya? Paham? Iya, Oke. paham, Bu. Jadi kamu harus tahu persis apa yang kamu tulis ya. Jangan asal naruh di sini dan kemudian tinggal baca aja. Oke, coba next. Lihat. Ya. Kamu di belakang tadi kamu sebutkan ada untuk mengurangi erector spine yang spasme, tapi di palpasi sini ada nggak erector spine spasme? Spasme nggak erector spine-nya? Apa yang kamu tulis di sini? Nih. Andani. Iya, Bu. Nah, tahu ya salahnya di mana? Iya, Ini Bu. bukan salah ini. Kamu tidak membaca, tidak mengerti. Kamu hanya mungkin kamu hanya mengcopy paste dan kamu tidak mempelajari betul-betul kondisi pasien ini, ya. Kemudian status inspeksi, status kondisi umum pasien baik, wajah pasien tidak menahan sakit. Kamu inspeksi statis ini pasien dalam posisi apa? Tiduran, duduk, berdiri? Tiduran, Bu. Oke, pada waktu itu kamu tidak cek. Kenapa, Bu? Pasiennya bisa jalan kan? Iya, Bu. Iya. Terus kenapa harus kan? Ya. Dinamis, adanya rasa nyeri melakukan aktivitas terutama ketika melakukan ekstensi. Ekstensinya berapa derajat? Apa dia melakukan ekstensi? Ya, Andani. Iya, Bu. Oke. Bukan fisik aja, ini udah gak nyambung ya, Andani ya. Oke. Halo, Andani. Iya, Bu. Lagi azan, Bu. Jadi kedengeran banget, Bu. Next slide. Oke, untuk next slide, gerakan dasar aktif. Kamu mengecek si ibu ini, gerakan fleksinya, fleksi apa ini? Fleksi ekstensi, lateral fleksinya, ini fleksi apa?
ROM apa ini? Fleksi. Fleksi apa? Fleksi apa ini Anda nih? Fleksi ini Bu, apa di mana? Apa ini? Tidak ROM, kamu bilang ada info ROM. Gerak dasar aktif apa ini? Anda nih. Iya Bu. Terang Bu. Hah? Terang Bu. Tadi soalnya azan jadi ini nggak kedengaran banget Bu. Oke, sekarang kalau terang, tadi di depan kamu tuliskan nggak ada fleksinya nyeri? Enggak Bu. Coba lihat. Ya kan? Ada kamu Iya Bu. tuliskan fleksinya nyeri? Nggak ada ya? Iya Bu, nggak ada. Nah, terus kenapa di belakang kamu tuliskan ada? Nih, tuh plus-plus. Maksudnya gimana? Oke ya. Iya Bu. Kemudian next slide. Pasif. Ini juga sama. Dan bagaimana caranya kamu melakukan gerak pasif pada ibu hamil trimester 2? Yakin kamu melakukan gerak pasif? Enggak Bu. Nah ya toh. Jangan mengada-ada loh ya. Oke. Jadi kalau kamu betul-betul memahami kasus kamu, maka harusnya ini tidak semua kamu masukkan di dalam sini, Andani. Oke ya, next. Kamu tahu apa yang kamu perbaiki ya? Next. Nah, ini juga sama. Tadi di depan dia bisa berjalan, dia bisa berdiri, duduk ke berdiri ada rasa nyeri, kamu tidak cek, ya kan? Ya nggak Andini? Iya Bu. Nah, ini OD-nya ada nih. Jadi nggak nyambung maksud Ibu dari awal sampai tengah-tengah ini masih nggak nyambung, ya. Oke, dengan pasien kamu ini skenarionya mau kemana, ya? Next. Fase-nya juga begitu. Kalau tadi nyeri geraknya kamu bilang hanya di depan hanya ekstensi, di tengah ada fleksi dan ekstensi, maka nyeri gerak di sini nyeri gerak yang mana yang kamu tulis di pengukuran fase. Tolong disesuaikan, diruntutkan ya. Jangan asal pasang di sini ya. Kemudian pengukuran LGS menggunakan goniometer. Ini fleksi ekstensi apa? Lateral fleksi dekstra sinistra apa ini? Rotasi dekstra sinistra yang mana ini? Ya. Oke. Oke.
Nah, ini perlu kamu masukkan atau tidak? Ini keterangan untuk apa ini? Ibu nggak ngerti juga ini apa yang kamu tulis di sini. Ya, tadi di belakang sudah ada dan itu juga tidak sesuai. Nanti di depan juga ini ada ya. Coba next lagi slide. Nah, ini MMT ini gerak apa juga nih? Terang maksudnya atau Iya, Putra. Oke, posisinya seperti apa? Kamu mendapatkan nilai 4344 ini. Ya. Iya. Oke, kamu harus jelaskan. Next. Nah, ini di video-video yang kamu buat, ini tidak menunjukkan sesuatu apapun. Karena fisioterapisnya nggak ada di sini. Kita nggak bisa menilai sesuatu dengan hanya satu orang yang terbaring di sini dan melakukan gerakan-gerakan tertentu. Ini tidak menggambarkan apapun, ya, Andani? Iya, Bu. Oke, kamu rubah semuanya. Next slide. Ya, untuk Patrick, harusnya videonya tidak terpotong. Kamu harus tayangkan dari jauh supaya kelihatan betul-betul posisi pasien dan posisi terapisnya. Oke, next. Nah, untuk tes-tes yang spesifik, sebetulnya kamu mau pilih yang mana? Mau pilih yang terang yang kamu tes atau yang tadi, lasek apa segala macam. Ya, kamu harus sesuaikan dengan kondisi si ibu hamil ini tadi. Ya, paham nggak Anda nih? Paham, Bu. Baik, nah diagnosa fisioterapinya tetap kamu tuliskan di sini, di depan tidak ada spasme pada erector spine, di sini ada nyeri gerak pada area punggung bawah, di sini ada gerak kelemahan otot pada gerak ekstensi, otot apa, gerak ekstensi terjadi kelemahan otot. Ya, ini rancu antara erector spine kan ekstensi juga. Dan kelemahan otot pada gerakan ekstensi ini ototnya apa? Premovernya. Kalau di sini ada spasm, maka otot yang lemah yang mana nih? Oke, Anda nih? Ya. Kemudian aktivitas, pasien mengalami terus melakukan aktivitas menyapu, mencuci, dan duduk lama. Aktivitas ini nanti di depan seharusnya tadi sudah ada juga dikabarkan kalau memang ada duduk lama dia merasa sakit. Ya. Partisipasinya pasien belum melakukan aktivitas dan masih istirahat yang cukup. Ini kayaknya juga nggak nyambung ini, ya. Partisipasi kan di trimester 2, makanya harus tahu trimester 2 minggu keberapa, maka kamu bisa menentukan nanti dia bisa melakukan aktivitas apa dan tidak bisa melakukan aktivitas apa, ya. Next. Nah, ini akan juga tidak nyambung karena di depan tadi pemeriksaan kamu tidak seperti ini. Kamu betulkan ya. Sambungkan ya. Andani. Nanti cek lagi. Ya, oke, next. Pelaksanaan fisioterapi sudah pasti tidak akan cocok dengan apa yang kita sudah bahas tadi di depan. Karena dari awal sampai tengah-tengah juga sudah tidak cocok. Maka pelaksanaan terapinya semua harus kamu rubah dulu. Sesuaikan dengan main problemnya. Oke? Ya? Oke, next. Ya, ini juga kamu sesuaikan nanti. Ya. Ya, tolong nanti kamu harus ada di situ ya. Terapisnya harus ada. Oke, next. Ya, ini semua yang penata laksanaan harus kamu betulkan ya. Sesuaikan dengan main problem dan diagnosa fisioterapi, oke? Next. Next lagi. Nah, ini juga tadi nyerinya di mana?
benar nggak ekstensi fleksi atau apa nggak cocok. Jadi evaluasinya juga Ibu nggak tahu nih kamu dapat dari mana nih. Harus diperbaiki ya. Next. Dan MMT rasanya mungkin lebih tepatnya kamu lakukan adalah bukan di trunk ya, tetapi di pelvic floor muscle juga. Ya, pelvic floor muscle juga nanti kamu harus lakukan perbaikan karena kamu masih belum paham ini. Penyebabnya di mana ini? Apakah karena kelemahan pelvic floor muscle-nya karena udah trimester 2 dia menjadi kelebihan bebannya atau bertambah bebannya, atau karena memang ada sesuatu di erector spine-nya. Tadi erector spine-nya juga masih belum jelaskan kamu maunya seperti apa, nyeri kah atau tidak nyeri, oke? Iya, Bu. Jadi, Iya, Bu. Oke, next. Nah, ini juga evaluasi dan hasil terapi nanti tentu menyesuaikan setelah kamu perbaiki. Oke, Andani? Iya, Bu. Nah, tolong dari awal perbaiki. Ini punya kamu yang paling banyak harus diperbaiki. Oke, kita istirahat dulu. Ini Bima. Halo, Bima. Ya, Bu. Ini siapa yang nggak hadir 2 orang? 2 orang. Sebentar, tak stop share dulu. Dari tadi kita cuma ber-6 loh. Izin kayaknya Ingrid yang nggak ada deh. Oh iya, 1 orang yang nggak ada. Kelompok kami 6 orang, Bu. Oh, kamu 6 orang. Dari Ya. tadi Ingrid nggak ada? Atau dia lari duluan? Lari duluan kan tadi udah presentasi. Habis itu kayaknya udah hilang lagi deh, Bu. Lah, kenapa dia bisa melarikan diri? Nggak tahu. Nggak boleh ada yang melarikan diri sampai sesi ini selesai loh. Kamu sudah foto belum, Bima? Sudah, Bu, tadi di awal. Oke, foto lagi sekarang tanpa Ingrid. Tidak ada yang boleh melarikan diri selama sesi ini, walaupun udah selesai. Silakan. Yuk semuanya. 1, 2, 3. Oke, nanti kasih tahu Ingrid ya. Jadi dia kalaupun sudah selesai tayangan, dia tetap harus mendengarkan. Justru yang dia dengarkan itu adalah yang punya teman-teman dia supaya dia bisa punya perbandingan. Oke, kita istirahat sebentar. Ini siapa yang masih belum tayangan? Tinggal saya sama Erla, Bu. Erla dan Bima. Oke, kamu nanti kasih tahu si Ingrid, Bima. Ya, Bu. Ya, kalau mau absennya ada, dia nggak boleh kabur seperti itu. Dan kita istirahat nanti jam 1 kita mulai lagi ya untuk Erla dan Bima. Oke? Oke, Bu. Yuk, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kuliah ada istirahatnya.